suster terkasih, pertama selamat sore, selamat berjumpa kembali. Setelah setahun kita berada di tempat ini, ada wajah lama yang sudah hilang, ada wajah baru yang baru muncul. Kalau senyumnya tersipu-sipu itu pasti muka baru semua. Kemudian saya ini malu untuk bawa bahan ini karena terus-terus, tapi karena diperintahkan sama suster SSPS jadi harus taat. Tapi mungkin juga baik karena kita sama-sama fokus untuk melihat ini yang terpenting untuk kita. Tema pastoral tahun 2024 perlu kita lihat bersama sebelum kita memulai dengan seluruh perencanaan program yang sudah, mungkin ada paroki yang sudah buat, tapi dari Puspas pasti sudah dibagi. Tapi sebelum kita melihat dan mendalami tema itu, mari kita bernostalgia sejenak dulu. Oke, ini suster dia sudah meninggalkan. Ini tahun 2022. Di antara kita yang pernah ada di dekanat ini yang meninggal dunia berapa 2 tahun lalu, Suster Crescencia. Sedangkan yang lain meninggalkan kita bertugas ke tempat yang lain. Ini dari 2022 ini ke 2023. Waktu itu dekannya masih Romo Fian walaupun sudah pindah ke Kulibul. Sedangkan 2023 itu yang tadi slide pertama. Nah, ada yang sudah pergi, ada yang baru datang. Nanti kita akan perkenalan di ruang rekreasi waktu kita rekreasi. Kita berdoa untuk mereka yang sedang sakit juga sekarang. Romo Pur katanya tadi pimpin misa, setelah dia duduk tidak bisa bangun lagi, lalu dibantu oleh suster bagi komuni. Kemudian Romo Dami, dia hari Senin operasi di rumah sakit. Ada kelebihan isi di belakang itu. Jadi itu yang dioperasi sehingga bersama frater tidak sempat datang. Sedangkan suster Kalista, ya, dia harus jaga di rumah, takut rumahnya dicuri orang karena 5 yang lain semua ke sini. Sedangkan dari Tabanan, ya anggap saja Kak Edinong ini sama Romo mewakili paroki Tabanan. Soalnya Romonya sakit, fraternya jaga yang sakit, susternya lagi kesakitan di jalan. Anggap saja mereka semua sudah berada di sini dan kita melanjutkan acara untuk sama-sama memaknailah kembali tema bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Nah, sedikit catatan, kalau di buku doa pastoral tahun 2024 itu seperti ini. Kayaknya mereka salah copy paste dari doa tahun lalu itu. Karena di sini masih pakai istilah bangkit dan bergerak bersama demi terwujudnya gereja sinodal. Dulu waktu prasinode kita pakai istilah demi terwujudnya karena ini sebuah impian dan cita-cita. Sedangkan di tahun ini langsung ke bersama mewujudkan karena kita aktif untuk melakukan pekerjaan mewujudkan gereja sinodal. Sehingga ini hanya kesalahan teknis. Sebenarnya seperti ini dia aslinya. Di rumusan kita, tema 5 tahunan dan SK Bapak Uskup juga seperti ini rumusannya. Nah, kenapa kita perlu merefleksikan tema ini? Ini ada SK Bapak Uskup terbaru tentang hasil sinode, dan di bagian terakhir ada himbauan yang kelima. Menugaskan semua pelayan pastoral, baik tertabis maupun awam di tingkat pusat pastoral, dekanat, paroki, stasi, lingkungan dan KBG bersama seluruh umat Keuskupan Denpasar untuk mempelajari dan menjabarkan hasil sinode 5 Keuskupan Denpasar tersebut dalam bentuk program-program realistis
dan melaksanakannya dengan cermat dan konsekuen. Kita kan para pemimpin juga. Nanti kita lihat definisi para pemimpin pastoral itu siapa saja, termasuk kita rohaniwan dan rohanibati. Maka sebelum umat duluan paham tema tadi, lebih baik kita paham lebih dahulu, supaya kita paham, lalu ketika umat bertanya, kita bisa membantu menjelaskan, dan kita juga memahami kalau ada program-program di paroki, karena kita semua fungsionaris pastoral. Nah, yang keenam itu ada tema-tema, 5 tema tahunan hasil Sinode 5. Dan kita mencoba memaknai yang 2024 dulu. Jadi tema ini kata khasnya bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal. Nah, selanjutnya ada bedanya. Tiap tahun punya penekanan berbeda. 2024 melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Mengapa pilih yang ini di tahun pertama? Nanti kita lihat jawabannya. Terus tahun kedua, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekese yang kontekstual. Kita memulai dari iman dulu. Dulu waktu hasil Sinode 4, tahun 2018 itu tentang kepemimpinan, 2019 itu tentang iman yang tangguh. Nah, ternyata kita boleh punya iman yang tangguh, tapi kalau tidak mampu bersaksi, berarti itu iman jago kandang namanya. Kan itu hasil prasinode. Yang kita mau, iman itu mampu dan berani bersaksi. Dan kalau kita mampu dan berani bersaksi, itu baru namanya militan. Karena militan itu terkait dengan ketangguhan iman ketika diadu dan diuji di dalam sebuah situasi dan kondisi yang tidak nyaman untuk kita. Artinya, iman itu harus diejawantahkan di zona yang tidak nyaman. Kalau di zona nyaman, berarti belum militan. Militan ini beda dengan radikal. Kalau militan itu lebih beraroma positif, bermakna positif, tapi kalau radikal itu yang negatif. Makanya kita tidak menyetujui radikalisme. Kalau militansi iman, oke. Kemudian di tahun 2026, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui keluarga, sekami, OMK, dan KBG yang solid dan solider. Sedangkan 2027, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui rasul awam yang berdaya pikat. Yang ini nih yang titik magnetik ini ada di sini. Kemudian bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang menjadi tanda keselamatan bagi dunia melalui penguatan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Nanti ada penjelasan setiap tahun, bisa lihat di situ. Nanti akan ada buku sinode untuk melihat apa maksud dari tema-tema ini. Tapi kalau mau dapat duluan juga nanti saya share di grup ikrar, karena itu juga saya yang rumuskan. Tapi intinya kita memulai dari para pemimpin, karena diharapkan kalau kita para pemimpin sudah berjalan di depan, pakai istilahnya Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosang Tulodo, Ing Madia Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Pemimpin itu untuk kita adalah gembala, ada di depan, ada di belakang, berjalan bersama kawanan domba. Maka penggerak utama dari gereja sinodal adalah para pemimpin. Kita yang ada di sini sebagiannya. Setelah kita para pemimpin bisa menginjili diri, karena dulu waktu kita sinode juga salah satu narasumber Romo Okto ya, kayaknya Romo Okto berbicara tentang evangelisasi, misi kita itu ada 5, tapi pada umumnya missio ad intra dan missio ad extra. Kalau kita bermisi keluar, terlebih dahulu perlu kita bermisi ke dalam. Artinya sebelum kita menginjili dunia, kita menginjili diri sendiri dulu. Makanya kita mulai dengan para pemimpin, supaya para pemimpin menginjili diri dulu sebelum kita berkarya pastoral untuk gereja sinodal. Kemudian kenapa katekese kontekstual ini ditempatkan tahun kedua dan iman yang militan? Karena kita kan mau bermisi. Jadi Bapak Uskup tekankan, gereja sinodal itu mengandung 3 hal: persekutuan, partisipasi, misi. Yang paling penting itu misi ini. Sehingga kalau kita bermisi, mengandaikan kita punya iman yang tangguh, dan ketangguhan iman itu harus berani dibawa keluar dalam bentuk iman yang militan. Maka perlu katekese kontekstual, karena kita juga hidup di zaman era milenial, di mana sekarang itu sudah masuk di Gen Z ya. Roma dia mereka termasuk Gen Z ya. Nah, waktu sinode kemarin juga ada sedikit perdebatan tentang istilah yang tepat, era milenial atau Gen Z. Ya sudahlah, kita paham saja. Di dalam era milenial ada Gen Z.
Sehingga kita menggunakan katekesi kontekstual itu dengan memakai kemajuan teknologi yang ada. Nanti di bagian ini juga saya sempat mengutip surat Gembala Bapak Uskup tahun 2022 tentang pastoral gereja kontekstual. Di situ salah satunya Bapak Uskup menyinggung soal Yesus merasa berdosa kalau kita tidak memanfaatkan teknologi untuk katekesi, untuk karya pewartaan. Maka di tahun ini kita coba membangun iman yang militan dari generasi yang ada melalui katekesi kontekstual. Ada yang bisa dengan manual, ada yang perlu dengan digital. Sedangkan di tahun 2026 kita coba menyentuh aspek-aspek dasar di dalam hidup menggereja. Karena gereja itu lapisan paling dasar itu ada di dalam keluarga. Makanya namanya Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Maka menyentuh keluarga itu penting, karena itulah gereja mini, gereja dasar yang menjadi fondasi untuk gereja sinodal. Kemudian di dalam keluarga dan di dalam paroki juga ada SKAMI, supaya menyentuh kelompok anak-anak, kelompok OMK, dan juga KBG. KBG itu basis terkecil dari gereja, dan di hasil FGD banyak orang berbicara tentang pentingnya KBG ini untuk dihidupkan. Karena logikanya begini, kalau keluarga oke, SKAMI oke, OMK oke, KBG solid dan solider, otomatis gereja sinodal itu berjalan. Supaya kalau kita bicara gereja sinodal tidak hanya bicara tentang paroki, tapi tentang keseluruhan unsur yang ada di dalam satu paroki seperti ini. Solid ke dalam maksudnya lebih kompak ke dalam, solider keluar artinya bercahaya dan bisa menjadi garam keluar. Sedangkan 2027 itu bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui Rasul Awam yang berdaya pikat. Nah, di sini kemarin cukup alot juga kita bahas di sinode tentang titik magnetik yang dipunyai gereja lokal Keuskupan Denpasar yang punya nilai jual, karena kita ini gereja lokal yang ada di daerah wisata. Maka gereja harus berpikir tentang titik-titik magnetik wisata rohani yang bisa membuat wisatawan datang, mereka merasa secara rohani kebutuhannya tetap terpenuhi. Maka waktu itu sangat diharapkan ada satu gereja di mana semua bahasa di dalamnya bisa diakomodir, sehingga tamu dari manapun datang coba dilayani. Ya, waktu diskusi di sinode seperti itu maksudnya Romo Okto. Tapi kemudian setelah kita berdiskusi dan berpikir, kita mengambil jalan tengah yang berdaya pikat ini termasuk Rasul Awam, karena di dalamnya kita tidak hanya bicara wisata rohani, tapi juga bicara tentang politik para Rasul Awam yang berdaya pikat. Nah, sejauh ini kita ada penambahan satu lagi legislatif Katolik di Bali. Kalau yang episode lalu ada 2, Sisgres PSI Provinsi, kali ini dia lolos lagi, dia urutan ke-6 di Dapil Denpasar, di antara 8 yang diminta. Kemudian yang kedua itu PE di Sanjaya, dia DPRD Kabupaten Badung. Yang sekarang terbaru itu Ibu Gek Yusdi, ini seperti orang tuanya Romo Deni. Jadi Kak Yusdi punya istri, orang dari negara, anak agung, dia masuk lewat Gerindra dan kemudian jadi anggota DPRD Kota Denpasar. Beberapa hari lalu juga Pak De Gajah sendiri telepon ke saya, dia bilang, Romo Provisiat ya, satu orang Katolik masuk lewat Gerindra. Oke, terima kasih. De Gajah itu siapa? Orang yang panggil dan ajak kita ikut merayakan hari ulang tahun ke-16 Gerindra yang membuat Romo Eman bisa bertemu langsung dengan Pak Prabowo. Itu. Jadi daya pikat. Dan waktu itu kita ada 5 tokoh agama diminta untuk berdoa. Maaf untuk yang janggar ya. Ini kan cerita tentang daya pikat. Ternyata doa yang saya bawakan itu memikat mereka. Dan itu lalu kemudian jadi heboh. Dan setelah saya coba munculkan di TikTok, sejauh ini penontonnya di TikTok itu doa itu sudah 157.000 viewers. Tapi yang paling penting, kesan bahwa kehadiran gereja Katolik melalui imam yang berjubah itu memberikan daya pikat sendiri kepada publik, termasuk masa-masa orang Bali yang ada di bawah Gerindra. Jadi
menciptakan daya pikat. Dan waktu itu, waktu Prabowo sambutan, pertama dia menyebut tokoh Hindu, pedanda yang hadir. Kedua itu dia sapa Romo Eman Ano, Ketua Komisi Kerawang Pusat Pastoral Keuskupan Denpasar. Nah, di mana ada presiden sebut begini? Hanya Prabowo saja. Menghargai gereja di depan publik. Jadi, itu contoh. Jadi, Rasul Awam yang berdaya pikat. Selanjutnya, 2028, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang menjadi tanda keselamatan bagi dunia melalui penguatan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini hal yang sangat penting karena masalah ekonomi tetap menjadi perhatian utama gereja melalui PSE. Ya, karena katanya Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan. Dan memang faktanya tidak mungkin orang berdoa dan ikut misa dengan baik kalau masih lapar kan. Jadi harus kenyang dulu. Suster-suster saja harus banyak snack ya, baru bisa vesper atau brevir. Kalau tidak pasti tidak tenang berdoa. Kemudian kelestarian lingkungan hidup juga masih terkait dengan tema APP sekarang. Untuk mendalami kembali seruan Laudato Si dari Paus Fransiskus. Inilah beberapa tema tahun pastoral untuk 5 tahun ke depan, hasil Sinode 5. Dan sekarang mari kita melihat yang tahun pertama. Ya, terhadap SK Bapak Uskup, bagaimana kita merespon? Ya, Puspas telah merespon dengan menyusun program pusat pastoral Keuskupan Denpasar seperti ini. Nah, sekarang kita perlu bertanya, memangnya ada apa dengan tema yang ini? Tema bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Ada apa sehingga kita pakai ini pertama tahun 2024? Ini alasannya. Kalau kita kembali ke Sinode 4, tema tahun 2018, waktu prasinode banyak sekali kita membahas tentang kepemimpinan pastoral. Ini buku Sinode 4. Dan dari hasil FKD, prasinode paroki dan prasinode dekenat yang kita buat di sini, menghasilkan 3 masalah pokok terkait kepemimpinan pastoral. Masalah pokok itu pertama, komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara para pemimpin dan antara yang dipimpin. Nah, ini masalah. Makanya sekarang kita mulai dari kita para pemimpin, supaya sebelum memimpin orang, kita bisa memimpin diri. Jadi tidak ada komunikasi. Makanya bicara partisipatif supaya bisa berkomunikasi. Karena kalau kita tidak terlibat masuk dalam sebuah persekutuan, bagaimana bisa ada komunikasi? Komunikasi lewat WA itu tidak termasuk komunikasi yang dimaksudkan dengan karya pastoral. Jadi kita perlu duduk bersama, berada bersama, lalu saling berbagi cerita di situ. Makanya ada penyusunan program, kita duduk bersama, kita merencanakan bersama, dan harus ada komunikasi. Kemudian masalah yang kedua, kaderisasi yang kurang terencana sehingga susah berjalan dengan baik, tidak ada regenerasi dan kaderisasi, lalu pelayanan pastoral yang kurang merata. Ini saya ambil dari hasil Sinode Dekenat Bali Barat untuk tema kepemimpinan pastoral yang dilakukan di sini beberapa bulan lalu. Ini 3 masalah yang membuat kita mau tidak mau harus fokus pada tema ini. Jadi di tahun 2024 fokus pada karakter kepemimpinan yang partisipatif dan transformatif. Nanti kita lihat partisipatif itu apa, transformatif itu apa. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu siapa itu pemimpin pastoral. Lalu setelah kita tahu siapa itu pemimpin pastoral, kita buat apa? Bersama siapa? Kalau gereja, karena bicara gereja sinodal itu bicara berjalan bersama. Nah,
Ini saya ambil dari definisi kepemimpinan tahun 2018. Kepemimpinan dalam gereja bersifat pelayanan dan selalu dalam konteks kebersamaan atau kolegial. Seperti Yesus Sang Gembala Baik yang melayani umat dengan murah hati dan mengenal umatnya. Gembala yang selalu mendengar keluhan dan kebutuhan umat, meneladani model kepemimpinan Yesus Gembala yang baik untuk melayani dengan murah hati, maka semua orang yang terlibat dalam pelayanan dipanggil oleh Roh yang satu untuk bekerja sama dalam kolegialitas dan partisipatif. Ini 2018. Pelayanan gereja berciri kolegialitas dan partisipatif seperti anggota-anggota satu tubuh bekerja sama demi kesejahteraan tubuh itu. Mereka semua saling berhubungan dan saling bergantung karena mempunyai tujuan yang sama. Kepemimpinan pastoral perlu dipersiapkan dengan baik, maka sinode meminta adanya kaderisasi kepemimpinan pastoral. Agar kaderisasi kepemimpinan menghasilkan seorang pemimpin gembala yang berbau domba, maka pemimpinan demikian itu memiliki ciri visioner, kreatif, inovatif, melayani, terlibat, beradaptasi dengan umat dan sesuai perkembangan zaman, kontekstual. Rela berkorban, solider, mau mendengar, transformatif. Nah, ada lagi kata ini di sini. Militan, kerja keras, profesional dalam melayani. Dan pada akhirnya pemimpin yang kita inginkan dalam sinode ini adalah pemimpin yang tangguh, mandiri dan mampu bersaksi. Nah, ini problem kita. Padahal tahun 2018 sudah ada konsep ini. Tetapi di hasil evaluasi kita temukan 3 masalah tadi. Ini. Padahal sudah ditulis di sini. Tapi kita temukan masalah ini. Nih. Komunikasi yang kurang terjalin antara pemimpin dan yang dipimpin, kaderisasi kurang, padahal sudah ada pembicaraan di situ, perlu ada kaderisasi. Kemudian pastoral yang kurang merata. Jadi inilah 3 alasan utama hasil sinode, hasil prasinode yang membuat kita harus fokus kepada tema kepemimpinan yang partisipatif dan transformatif. Nah, setelah kita mengetahui siapa itu pemimpin, ini dia, masih ada kelanjutannya. Pemimpin yang dimaksudkan adalah pemimpin tertabis para imam, pemimpin terbaptis, katekis, ketua lingkungan, ketua KBG, ketua OMK, ketua kelompok kategorial, termasuk rohaniwan, rohaniwati. Bahkan fasilitator pun masuk di sini. Itulah pemimpin-pemimpin pastoral. Nah, di tahun 2024, sekali lagi jangan lupa ini 2018 ya, sekarang 2024. Bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Fokus kita pada karakter pemimpin yang partisipatif dan transformatif. Apa yang dimaksudkan dengan tema ini? Dalam konteks karya pastoral, pemimpin itu gembala. Maka inspirator utama dan role model dalam kepemimpinan pastoral kita yakni Yesus Kristus Sang Gembala Agung. Kepada Petrus yang kepadanya Yesus memandatkan gereja awal meminta agar gembalakanlah domba-dombaku bila betul mengasihi aku. Paling utama dari gaya kepemimpinan pastoral kita adalah pesan Yesus ini. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. 2 pesan Yesus itu sangat kuat, mengandung makna partisipatif dan transformatif. Partisipatif artinya memberi diri dan mengambil bagian dalam apapun bentuk karya pastoral sebagai aplikasi dan konkretisasi dari visi dan misi yang mewartakan Injil dan mewujudkan kerajaan Allah dalam dunia. Sedangkan transformatif berarti sikap, perbuatan atau aksi yang mengandung daya ubah. Perubahan yang dimaksud itu yang konstruktif demi bonum comune dan kemuliaan Allah di bumi. Konkretisasi dari tema pastoral 2024, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif adalah para fungsionaris pastoral itu perlu memiliki karakter dan gaya kepemimpinan yang melayani dan bukan dilayani, yang merangkul dan merangkum semua orang tanpa sekat dan pilih kasih. Ini kan untuk menjawab masalah pelayanan tidak merata. Kemudian
Para fungsionaris pastoral juga perlu memberi diri secara tulus tanpa menggerutu dan mengeluh, melakukan apapun dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, dan tanpa mengharapkan upah atau imbalan. Para fungsionaris pastoral perlu melayani untuk perubahan yang konstruktif demi kemajuan bersama dan kesejahteraan bersama, dengan tetap menyadari beberapa karakter agen perubahan seperti berikut. Pertama, mampu mengubah diri terlebih dahulu. Mission ad intra, menginjili diri sendiri dulu, yang tadi saya sudah katakan, sebelum mengubah orang lain dan dunia sekitar. Karena ternyata para suster dan para romo, kata orang, kita tidak bisa mengubah dunia dan situasi dan kondisi di sekitar kita. Sekarang kita tidak bisa mengubah supaya hujan ini berhenti, karena memang alamiahnya begitu. Tapi bagaimana supaya kita bisa berjalan di kondisi yang hujan, kita yang bisa menyesuaikan diri dengan bawa payung. Nah, seperti itulah agen perubahan. Jadi kita tidak bisa merubah dunia yang sudah berkembang begini. Yang perlu kita yang mengubah diri. Jadi the right man on the right place. Nah, sekarang zamannya sudah digital, maka kita harus ikut menyesuaikan diri perkembangan yang ada. Itu maksudnya dari menyesuaikan diri atau menginjili diri dulu sebelum kita menginjili dunia. Kedua, rela berkorban dan pasti makan korban. Saya tambahkan nih, kalau di surat gembalanya Bapak Uskup, dia hapus yang pasti makan korban nih, pakai saja rela berkorban. Tapi ini aslinya yang saya buat pasti makan korban. Maksudnya begini, saya sendiri mengalami di beberapa paroki, ternyata untuk mengubah sebuah situasi dan kondisi lama untuk dijadikan baru, atau untuk melakukan perubahan beda dari sebelumnya, dua hal yang pasti harus dilakukan. Satu, kita yang harus rela berkorban. Korbannya banyak, korban perasaan, korban pikiran, korban dicaci maki, korban difitnah, korban dijelek-jelekan oleh orang yang sudah ada di zona nyaman di suatu paroki. Lalu kalau mau ada perubahan, harus delete orang-orang yang sebelumnya dianggap tidak memajukan kepentingan paroki. Jadi kalau kita pakai laptop pun harus ada virus yang dihapus, supaya sisihkan mereka atau geser ke mereka, munculkan yang baru. Tapi lagi-lagi resikonya kita akan tidak disukai oleh orang tertentu, mungkin juga selalu dipersoalkan, bisa juga dicaci maki, difitnah. Tapi tidak usah takut, karena Yesus pun mengalami itu. Itulah seorang nabi sejati, harus dicaci maki, difitnah, dihina. Saya 1 tahun di negara sudah dibikin surat kaleng. Tahun keberapa sudah ada kelompok yang pergi mengadu di Bapak Uskup. Sampai juga beberapa kemarin saya ke Sumba, ada lagi yang ke sana. Ya nggak apa-apa, biarkan saja. Yang terpenting kita lihat ada perubahan dan kemajuan. Ya, kalau prinsip yang bahasa-bahasa kasarnya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang yang tidak puas pasti akan selalu menggonggong. Sama dengan pilpres ini kan, sudah 16% masih juga gonggong. Kapan mau dapat 58? Sekarang gonggong pakai hak angket lagi. Tidak mungkinkah hak angket itu terjadi? Saya sudah pernah dengar, karena saya orang komisi kerawam ya, supaya kita juga menjadi pemimpin yang relevan dan aktual. Lihat kondisi gini, hak angket itu setelah mendengar penjelasan dari pakar tata negara seperti Yusril mereka itu, ternyata hak angket itu hanya bisa dibuat untuk presiden, bukan untuk pemilu, untuk menilai kinerja presiden, tidak mengubah hasil pemilu. Itu pun prosesnya juga lama. Tapi setelah saya mendengar ada satu nama, Sir Jeffrey, pendirinya PSI, dia bilang, kamu percaya itu ada hak angket? Tidak akan ada. Itu hanya strategi supaya kalau bisa jangan terlalu banyak gonggong. Mari sudah, kau nanti dapat posisi ini. Itulah politik. Kita jangan terlalu terbuai dengan gerakan yang ada di layar kaca. Mereka ini di depan seolah-olah bertengkar, di belakang mereka bagi-bagi jatah, posisi. Makanya kamu lihat apa? Tiba-tiba orang paling pertama ketemu Jokowi, siapa? Surya Paloh. Padahal dia pendukung Anies.
Terus kemudian berapa hari kemudian Amin pergi hadir acara bersama Prabowo dan dia mengakui bahwa kami ini sejalan. Coba kamu lihat. Hanya Janggar saja yang ganjil. Terus dia gonggong. Tapi yang mau dikatakan itu, seorang agen perubahan harus berkorban dan siap makan korban. Kalau tidak akan perubahan. Ketiga, membenci zona nyaman. Kalau mau jadi agen perubahan, jangan mencintai kenyamanan, harus membenci zona nyaman. Karena kalau kita mencintai zona nyaman, kita akan masuk dalam kondisi yang penting posisi saya aman, tidak diganggu, persetan dengan lu, kan gitu. Tapi tidak akan ada perubahan itu, nanti stagnan dia. Begitu terus, dari dulu kok begitu terus. Ya, karena orangnya tidak mau mencintai perubahan. Karena dia sudah nyaman, ya dia amankan posisinya. Kaderisasi tidak ada, regenerasi tidak ada, yang baru-baru tidak ada. Kapan perubahannya? Yang keempat, siap berjalan bersama dan tidak berjalan sendiri. Ini, teamwork dan walking together, bukan single fighter. Ini ditekankan terus sama Bapak Uskup. Jadi hakikat gereja sinodal adalah persekutuan umat yang berjalan bersama, tidak berjalan sendiri. Kecuali saya, motonya aku tidak seorang diri. Jadi dulu saya sempat merenungkan, apakah saya salah pilih moto tabisan? Karena ketika saya mengambil moto aku tidak seorang diri, ternyata setelah jadi pastor, disuruh jadi pastor paroki sendiri terus. Di Dompu sendiri, di negara sendiri. Tetapi kesadaran Yesus untuk mengambil moto itu karena dia merasa bahwa kita punya hidup kaum terpanggil, pasti pada titik tertentu kita ditinggalkan berjuang sendiri. Ya, kalau teman-teman yang kongregasi mungkin dalam komunitas, kita ini kan imam diosesan, tapi saya lihat juga ada imam yang ada di kongregasi, ujung-ujungnya kalau sakit dan mau mati berjuang sendiri juga. Ujung-ujungnya kita cari keluarga. Benar kan? Padahal judulnya ada kongregasi, ada komunitas. Tetapi ujung-ujungnya sakit dan mati. Waktu efektif dan energik saja kita diakui. Tapi kalau sudah kedaluarsa, ya urus masing-masing. Tapi Yesus bilang apa? Kamu akan meninggalkan aku satu persatu dan kamu melihat sepertinya aku tidak seorang diri. Bukan, aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku senantiasa. Yohanes 16:32. Jadi berjalan tidak sendiri atau berjalan bersama di sini mengandung arti secara horizontal di antara kita perlu bergandengan tangan berjalan. Tapi secara vertikal kita berjalan bersama Dia yang memanggil dan mengutus kita. Itulah gereja sinodal. Kemudian paling utama dari kepemimpinan partisipatif dan transformatif dalam konteks gereja sinodal yang bangkit dan bergerak bersama, yakni bangun dari kebiasaan lama yang cuma memerintah tanpa melakukan. Kayaknya cocok dengan Injil kemarin ini ya. Kemarin itu ya saudara, kita kemarin di negara khotbahnya apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kenapa? Yesus bilang begini kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Karena sudah terlanjur menduduki kursi Musa, maka kamu ikuti apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan teladani apa yang mereka buat. Dengar saja ajarannya, tapi jangan ikut apa yang mereka buat. Membaca ini saya teringat dengan kami punya pembina di seminari tinggi namanya Romo Gebi Unto da Silva. Waktu kami frater, waktu konferensi dengan para frater, dia bilang begini, para frater, kamu kan bukan anak kecil lagi, kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa menilai mana yang perlu kamu ikuti, mana yang tidak perlu kamu ikuti. Karena kita para frater kan pasti begini, kalau romo-romo larang kita lohor itu istilah di sana itu pesiar. Habis itu kita lihat romonya keluar juga, pasti kita omong kita tidak boleh keluar, ternyata mereka keluar juga. Terus romonya bilang, kamu kan sudah besar, kamu bisa menilai dan melihat. Yang kamu rasa baik untuk kamu ikuti dari kami, ikuti. Yang kamu rasa tidak baik untuk kamu ikuti dari kami,
tidak usah kamu ikuti. Ya artinya jangan ikut-ikutan. Kita ini jadi orang Katolik kan namanya pengikut ya, pengikut Yesus. Ya namanya pengikut, orang ajak ikut jalan-jalan, ikut demo ikut pilih ini ikut, kan itu pengikut. Tapi belum tentu dengan kesadaran. Mestinya kita mengikuti Yesus dengan kesadaran, itu yang dinamakan iman. Maka kita itu orang beriman kepada Yesus, bukan hanya sekedar pengikut Yesus. Ya, sekarang ini mereka Romo Made pengikut Romo Iman karena sama-sama Prabowo misalnya kan, gitu. Tapi belum tentu sadar kan gitu. Tapi setelah dia sadar, dia mengikuti saya sampai dia ikut saya itu bersama Nasdem di sana itu. Ini untuk mengatakan kepada kita itu no action talk only. Jadi memerintah tanpa melakukan. Lalu bergerak sebagai sebuah gerakan, bukan gerak-gerik, bersama untuk membangkitkan semangat umat. Seperti seorang gembala mengembalakan domba-domba menuju gereja sinodal yang mencintai persekutuan, berpartisipasi dalam sukseskan karya misi Allah di dunia. Para suster dan para romo, mungkin ini 1, 2, 3, 4 kata kunci dari tema ini. Silakan berkarya pastoral sesuai dengan pendasaran-pendasaran ini. Aplikasi dan konkretisasinya itu ada di program pastoral masing-masing paroki. Oke. Hah? Belum selesai nih. Oh ya. Sedikit. Ada lagi sedikit. Bentar. Oke, ini nah, ini kelanjutannya. Ini. Tadi kan kita sudah menemukan pemimpin itu siapa dalam konteks kepemimpinan pastoral yang partisipatif dan transformatif. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi, kita buat apa bersama siapa? Ini jawabannya. Taruh cintamu di tanganmu, genggamlah tanganmu dalam cinta satu sama lain. Let's go together, sukseskan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Inilah yang kita buat. Taruh hatimu di tanganmu, taruh cintamu di telapak tanganmu, genggamlah tangan satu sama lain untuk bersama-sama berjalan, sukseskan tema ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ini adalah wakil dari para pejabat Dekenat Bali Barat menerima ini hasil Sinode 5 dalam bentuk apa namanya? Plakat. Muka baby face semua ini ya. Apalagi ini, oi baby face betul nih. Ini si bayi, ini baby face. Ini baby blue kah? Oke. Kalau mau refleksi, ini pertanyaan penuntun untuk bisa refleksi. Pertama, pemimpin seperti apakah diriku? Kita lebih baik melihat diri kita. Ini ada kesinambungannya. Pertanyaan kedua, bagaimana saya memformat dan mentransformasi diri untuk menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif? Bagaimana saya memformat dan mentransformasi diri untuk menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif? Lalu yang ketiga, apa yang mesti saya lakukan untuk terlibat dan menjadi agen perubahan dalam visi dan misi gereja sinodal
yang bangkit dan bergerak bersama. Silakan merefleksikan masing-masing untuk mengisi waktu yang tersisa. Atas perhatian para romo dan para suster, saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga ini bisa menjadi kado yang berharga sebelum kita berkarya pastoral sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan kita masing-masing. Untuk suster-suster PRR yang tidak tahu hafalnya tadi, nanti bahan ini akan saya akan sharekan di grup kalau ada yang memang merasa butuh. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya yang kasih pertanyaan, silakan melanjutkan dengan refleksi. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Yang ketiga, telur kecil. Ya, nanti saya share ya. Nanti saya share aja. Dalam dunia yang penggerak utama dari gereja Sinode adalah organisasi misi. Misi kita itu ada 5, tapi pada umumnya misi Admitra dan misi Atexka. Kalau bisa misi 2, dan tidak untuk kita misi ke dalam. Artinya sebenarnya membuat supaya para pemimpin menjadi diri dulu. Kemudian kenapa kita tahu misi dan harus tekan misi yang paling penting misi ini. Kalau kita misi, maka kita punya iman yang kabur. Gas. Lope. Pendukung harus jelas, jangan sebentar Ganjar, sebentar ini Prabowo, mana yang benar nih? Yang di depan bilang tulis Ganjar tak hapus. Oh, kalau Ganjar mereka tidak mau upload nanti. Mereka pendukung Prabowo. walau ada rasa lelah pantang menyerah, Dia takkan biarkan kita berjuang sendiri. Aku tidak seorang diri, aku
kasih Bapa. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahannya. Cintanya takkan pernah sirna buat kita. Dia akan selalu memberikan rasa lega. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertaiku. Walau berat lalui jalan terjal, kita perlu tetap setia padanya. Walau ada rasa lelah pantang menyerah, Dia takkan biarkan kita berjuang sendiri. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai. Aku tidak
ada di hatiku. Dia akan selalu menyertaiku. Dia akan selalu menyertaiku. Bapa selalu ada di hatiku. Tidak biarkan berjalan sendiri. Bapa selalu menyertaiku. Aku tidak seorang diri. Bapa menyertai dalam Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahannya. Cintanya takkan pernah sirna buat kita. Dia akan selalu memberikan rasa